Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur selalu saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan tugas video di mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Yang saya hormati Bapak Dudin MPDI selaku tutor di mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus semester 2. Perkenalkan, nama saya Lulu Laila Kusna dengan nomor induk mahasiswa 857777933. Program studi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, semester 2, Universitas Terbuka Pokjar Buaran. Di sini, saya akan membuat video tugas tutorial 1, penanganan anak berkebutuhan khusus. Materi video kali ini adalah penjelasan jawaban tugas tutorial nomor 1, yaitu pengertian tentang intellectual disability dan Down syndrome, serta langkah yang kita lakukan sebagai pendidik apabila kita menjumpai anak dengan gangguan intellectual disability dan Down syndrome. Menurut pengertian dari American Association of Intellectual and Development Disability atau AAIDD, intellectual disability adalah gangguan yang ditandai dengan keterbatasan pada fungsi intelektual serta fungsi adaptif diperlukan untuk keterampilan hidup dan sosial sehari-hari. Sumber lain juga menjelaskan bahwa disabilitas intelektual adalah kondisi yang ditandai dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata dan kurangnya keterampilan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kondisi ini sering mempengaruhi anak-anak. Dengan kondisi ini sebenarnya kita bisa mempelajari keterampilan baru, tetapi mereka mempelajarinya dengan lebih lambat. Seorang anak dianggap mengalami disability intelektual apabila mereka memiliki IQ kurang dari 70 hingga 75. Sedangkan Down syndrome itu sendiri adalah kondisi bawaan yang disebabkan oleh adanya kromosom tambahan di kromosom ke-21 yang mempengaruhi jalannya perkembangan dan menyebabkan anak penyandang Down syndrome menunjukkan karakteristik yang khas. Yang dimaksud karakteristik yang khas antara lain bentuk kepala dan hidung yang datar, kemudian ukuran lidah yang lebih besar daripada rongga mulut, serta jarak antar kedua mata yang lebar, dan juga masih banyak lagi contoh yang lainnya. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang intellectual disability dan juga Down syndrome. Nah, sekarang saya akan menjelaskan langkah apa yang saya lakukan apabila saya menjumpai anak dengan gangguan intellectual disability. Langkah yang saya akan lakukan yaitu pertama, mencari informasi sebanyak mungkin tentang kondisi disabilitas pada anak. Termasuk saya akan mencari berbagai tips untuk mengatasi masalah yang ada pada anak disabilitas intelektual ini. Yang kedua, saya akan menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan orang tua. Orang tua yang dimaksud ini adalah orang tua yang memiliki anak dengan gangguan intellectual disability. Lalu langkah yang ketiga, saya akan selalu mendukung dan mendorong setiap kegiatan positif anak agar mereka semakin terlatih dan belajar mandiri, yang juga akan bermanfaat bagi masa depannya. Lalu langkah selanjutnya, langkah yang keempat, saya akan mengajak anak untuk terlibat dalam kegiatan berkelompok demi melatih kemampuan sosialnya. Lalu saya akan mencari dukungan dan tips dari orang tua lain yang memiliki anak dengan kondisi serupa. Dengan demikian, orang tua atau pendidik dapat bertukar informasi dan pengalaman. Tips yang kelima, langkah yang kelima, sebagai pendidik, alangkah baiknya saya senantiasa menanamkan sikap optimis, percaya diri, dan pandangan positif dalam diri saya sendiri. Dengan demikian, anak pun akan terpengaruh dan menanamkan sikap yang sama dalam dirinya. Maksudnya, sikap optimis dan percaya diri orang tua atau guru sangat mempengaruhi perkembangan serta kehidupan anak disabilitas intelektual. Jika kita sebagai pendidik cenderung angkat tangan dengan kasus tersebut,
takutnya nanti mereka justru akan semakin terpuruk dengan kondisinya tersebut. Nah, selanjutnya, langkah yang saya akan lakukan apabila saya menjumpai anak dengan gangguan intellectual disability, yaitu saya tidak akan melakukan kekerasan pada anak disabilitas intelektual apabila saat mereka sedang tantrum. Jadi terkadang anak disabilitas intelektual ini banyak tantrumnya karena mungkin orang tua tidak mengerti apa yang dia inginkan dan dia hanya bisa tantrum. Nah, untuk langkah yang terakhir, saya akan memberi pujian kepada anak saat dia mau mendengarkan perintah dari kita. Meski kondisi disabilitas intelektual tidak bisa disembuhkan, tapi dengan bimbingan yang tepat, saya harap mereka bisa tetap menjalani kehidupan dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan langkah saya sebagai pendidik apabila saya menjumpai anak yang memiliki keterbatasan, yaitu memiliki Down syndrome. Yang pertama, saya akan mempelajari sebanyak mungkin mengenai sindrom tersebut. Dengan demikian, kita sebagai pendidik dapat bekerja sama dengan orang tua, dokter, terapis, ataupun orang tua lainnya dalam memberikan lingkungan dan pendidikan terbaik. Yang kedua, membangun kemandirian pada anak. Membangun kemandirian pada anak Down syndrome dengan memberi pembiasaan baik secara berulang. Kemudian seperti pembiasaan mencuci tangan sebelum makan. Diharapkan anak itu bisa mempraktekkan dengan mandiri. Ketika dia mau makan, dia bisa mencuci tangan tanpa disuruh. Lalu yang ketiga, apabila anak melakukan hal yang salah, saya tidak akan memarahinya. Lebih baik saya memberikan dorongan kepada anak tersebut, kepada anak Down syndrome, untuk mencoba lagi. Lalu tawarkan bantuan apabila anak tersebut perlu bantuan, dan pujilah ketika dia berhasil. Langkah selanjutnya, langkah yang keempat, yaitu melibatkan anak Down syndrome pada saat berkegiatan layaknya anak normal pada umumnya, sehingga mereka mendapatkan pengalaman yang sama dengan teman yang ada di sekolah. Misalnya saat berkegiatan bermain, belajar, dan juga berolahraga. Baiklah, cukup sampai di sini video penjelasan dari saya mengenai anak dengan gangguan intellectual disability dan juga Down syndrome. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.